Pasti kita sering bertanya tentang makna sebuah persembahan bagi Tuhan. Apakah persembahan bersifat kuantitas, jumlah, ataukah persembahan sebenarnya, ataukah persembahan bersifat kualitas, nilai atau makna? Pemahaman yang keliru tentang persembahan sebenarnya mempengaruhi kualitas iman kita. Karena itu, marilah kita beribadah pagi ini dengan tema persembahan. Jemaat Tuhan dipersilakan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Dan menyertai juga. Mari. Bapak, saudari, pemuda dan remaja, anak kasih kita juga. Shalom. Selamat hari Minggu kita semua. Ini minggu kedua, bulan Februari, dan sebentar lagi kita akan memasuki minggu Prapaskah atau Quadrigesima. Selama 7 minggu kita akan mempersiapkan diri dengan kisah penderitaan dan penyaliban Yesus. Hari ini kita bertemu dengan bacaan yang oleh Alkitab Lembaga Kitab Indonesia dikasih judul Persembahan Seorang Janda Miskin. Teks itu ada di 2 kitab Perjanjian Baru dari 4 kitab Injil, yaitu di teks Markus dan di teks Lukas. Matius dan Yohanes yang berbuat seolah-olah tidak mengenal cerita persembahan seorang janda yang miskin. Bukan karena mereka tidak tahu cerita, tapi cerita itu tidak masuk dalam didikan teologi atau dalam program besar cerita kewataan akan Yesus yang mereka mau sampaikan. Jadi fokus kita nanti ada di Lukas dan Markus, cerita tentang janda yang miskin membawa persembahan di bait Allah. Tema yang diberikan untuk pokok pembahasan kita dalam khotbah adalah persembahan, kualitas atau kuantitas. Tema itu mengajak kita untuk pilih, kira-kira begitu ya. Padahal tidak bisa kita pilih, begitu. Makin banyak kita mengasihi seseorang, makin banyak kita memberi. Kuantitasnya juga terhitung. Tidak mungkin kita bilang sudah saya mengasihi itu, tapi sedikit saja. Yang penting kualitas. Padahal mesti dua-dua. Nah, tema itu
kuantitas atau kualitas, itu lebih cocok di cerita Markus. Markus yang lebih mengalahkan perhatian untuk melihat apakah persembahan itu kualitasnya atau kuantitas. Dan itu cocok dengan jiwa kitab Markus. Kitab Markus ini disebut-sebut sebagai kitab yang merahasiakan, suka menyembunyikan identitas Yesus sebagai anak Allah, terutama di awal episode cerita. Begitu. Karena tiap kali kalau Yesus bertemu dengan roh-roh jahat atau setan akan berteriak dari jauh. Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus, anak Allah yang mati? Lalu nanti Yesus marah-marah, itu setan. Yesus bilang, jangan ngomong itu lagi ya, yang anak Allah itu. Kalau orang banyak kenal Yesus sebagai anak Allah, Yesus pada mereka diam-diam di belakang bilang, jangan ngomong lagi yang anak Allah. Itu ciri Markus. Karena Markus menyembunyikan identitas Yesus di awal, dan dia baru akan buka identitas itu di akhir cerita, yaitu ketika Yesus berjalan ke Salib. Nah, artinya Markus mau kasih tunjuk bahwa pengakuan akan Yesus sebagai anak Allah itu bukan kuantitasnya, bukan banyak ngomong di mulut Yesus anak Allah, Yesus anak Allah, tapi harus tunjukkan itu dalam kualitas, mutu, nilai, bobot kehidupan. Dan karena itu waktu Lukas bercerita tentang persembahan seorang janda yang miskin, dia juga tekankan pada masalah kuantitas dan kualitas. Versi Lukas menampilkan nuansa pesan yang agak berbeda. Lukas lebih menyerahkan perhatian kepada pentingnya pelayanan kepada orang miskin. Dan ini juga cocok dengan teologi atau bingkai besar cerita kitab Lukas. Karena dalam kitab Lukas itu Yesus digambarkan sebagai seorang miskin. Waktu lahir dia sudah miskin memang. Begitu. Karena Lukas yang bercerita Yesus miskin karena itu lahir di dalam palungan, dibaringkan dalam palungan dan dibungkus dengan ranting. Matius tidak cerita dibungkus dengan ranting, karena Matius berkesankan Yesus orang kaya. Karena itu yang datang kunjungi Yesus juga orang-orang hebat, para majus dan seterusnya. Jadi Lukas membuat cerita itu menempatkan Yesus sebagai salah satu orang miskin yang hidup di antara orang miskin, supaya membuat orang-orang miskin itu mendapatkan kembali kepercayaan diri. Dan mereka yakin bahwa Tuhan mengasihi mereka. Dan karena kepercayaan diri dan keyakinan itu, maka orang miskin ikut melakukan sesuatu, berbuat bagi kebaikan masyarakat, supaya jangan kemiskinan itu dijadikan alasan untuk melakukan tindakan-tindakan anarkis. Tindakan-tindakan yang sudah karena kita miskin, bikin rusak semua, kira-kira. Nah, kita akan memperhatikan dua poin ini. Yang pertama, mulai dengan tema tadi, persembahan kualitas atau kuantitas. Dan nanti saya ajak kita untuk fokus pada kitab Markus waktu bahas poin pertama ini. Bapak Ibu semua, saudara yang kekasih, sudah menjadi pengetahuan umum bahwa alam tidak hanya melihat besar kecilnya nominal persembahan. Alam juga memiliki isi hati, motif, atau alasan-alasan orang-orang membawa persembahan. Dan itu terungkap dengan jelas di 1 Tawarikh 29. Yaitu Tuhan lihat kerelaan, Tuhan lihat keikhlasan. Nah, mengapa Tuhan memperhatikan itu? Dan mengapa kita perlu lihat itu di kitab Markus, bukan kitab Lukas? Karena Lukas bercerita sambil lalu saja. Lukas bilang ketika Yesus mengangkat mukanya, dan Yesus ada di sekitar bait Allah, sibuk dengan urusan lain, begitu Yesus angkat muka, dia ketemu Tuhan. Jadi secara kebetulan kira-kira Lukas bilang begitu. Tapi Markus membuat catatan itu lebih serius.
Karena menurut Markus, Yesus duduk menghadap peti persembahan dan melihat bagaimana orang-orang memasukkan uang ke dalam. Artinya Yesus bukan kebetulan buka ketemu, tapi Yesus sengaja pergi duduk menghadap peti persembahan, lalu Yesus lihat orang akan membawa persembahan. Ya, dan pasti itu persembahan tidak taruh di amplop. Ya, kalau taruh di amplop kan Yesus pasti masuk tahu mana 2 peser, mana yang besar. Ya. Perhatikan, ya, tekanan pada Markus itu. Tuhan kita Yesus Kristus memperhatikan apa yang kita sumbangkan atau apa yang kita berikan untuk digunakan dalam pekerjaan amal, kesalehan, kebaikan, dan pengembangan masyarakat. Tuhan memperhatikan apakah kita memberi dengan murah hati atau dengan hemat, apakah dengan senang hati atau dengan enggan, sambil ragu-ragu, cemas, dan bimbang. Atau kita juga memberi dengan niat yang tidak terpuji, katakanlah dengan niat buruk. Karena dulu sudah banyak orang gereja yang bawa persembahan dengan nasar supaya beser yang itu sah. Ya, itu artinya niat buruk. Tuhan memperhatikan bukan hanya apa yang nampak di luar, casingnya, tapi Tuhan dia juga memperhatikan apa yang ada dalam hati. Artinya Tuhan mengamati prinsip dari apa yang kita lakukan dan apa pandangan kita dalam memberi sedekah, dan apa yang akan kita lakukan. Apakah kita melakukan sesuatu itu seperti untuk Tuhan? Ataukah kita melakukan itu untuk dilihat orang lain dan mendapat pujian? Tapi Ibu, saya merasa ruang renungan batin saya terganggu. Ya, orang itu kan bilang diganggu begitu. Setelah membaca beberapa kali Lukas pasal 21 ayat 1 sampai 4. Yang membuat gelisah bukan pertama-tama pada pujian yang Yesus berikan kepada janda miskin itu. Ya, tidak adil juga kalau Yesus puji janda miskin yang beri, tapi tidak juga kasih orang kaya ya, pujian kasih orang kaya yang memberi banyak. Karena toh perlu juga untuk pelayanan bukan itu kegelisahan saya. Saya gelisah ya karena pertama-tama ya, pada mengapa janda itu memberi begitu banyak? Ya, uang 2 peser, begitu. Padahal itu uang yang dia miliki, tidak ada lagi yang lebih. Uang 2 peser itu adalah seluruh kekayaan si janda dan miliknya hari itu. Kalau dia beri uang itu semuanya sebagai persembahan, ditaruh di peti persembahan, artinya dia tidak lagi punya apa-apa untuk kami. Dan mungkin besok dia harus berutang atau menanggung lapar kalau tidak lagi dapat sesuatu untuk membeli kebutuhan pokok. Nah, pertanyaannya ialah mengapa si janda itu berani melakukan akrobatik iman? Saya kata ini saya sudah baca beberapa kali, cari jawaban. Saya jalan-jalan ke beberapa orang yang melakukan usaha mikro di sekitar kota-kota. Itu saya temukan jawabannya pada pengalaman bertemu banyak pekerja bengkel tambal ban di sepanjang jalan raya di kota Tuban. Saya ngomong-ngomong dengan mereka. Ya. Saya dapat jawaban yang menarik. Dan saya kira itu menjadi bingkai di mana janda itu melakukan tindakan akrobatika. Para pekerja mikro itu, usaha kecil itu, mereka tidak melihat hidup dari kesulitan. Ya, dan tantangan serta masalah yang mungkin dihadapi. Mereka melihat hidup ya dari harapan-harapan
potensi dan kesempatan-kesempatan yang tersedia ya di lingkungan sekitar. Kalau kita lihat hidup itu dari hambatan, dari tantangan, kesulitan, itu tidak akan bikin apa-apa. Tapi kalau kita lihat hidup itu dari harapan, dari kemungkinan, meskipun dia punya tantangan banyak, kita bilang pasti dia akan dapat sesuatu. Dan itu yang dilakukan oleh para pengusaha mikro ya di sekitar kota-kota. Berapa sih penerimaan dari pekerjaan menambal ban motor dan mobil di pinggir jalan? Tidak banyak. Dan kalau mereka memutuskan untuk membuka bengkel tambal ban, itu karena mereka melihat melalui pekerjaan itu, mereka akan mendapatkan 1-2 rupiah untuk kebutuhan hidup. Itu sah. Tetapi juga melalui pekerjaan itu, mereka bisa berbuat bagi sesama yang kesulitan di jalan. Ya, saat mengemudi, itu yang kedua. Dan bahkan melalui pekerjaan itu, mereka menyisihkan 1-2 rupiah untuk dibawa untuk persembahan dalam jemaat. Supaya jemaat bisa bikin diakonia, supaya jemaat bisa beri liturgi, supaya dipakai dalam ibadah, supaya banyak kegiatan pengajaran iman bisa, termasuk tentu membiayai kesejahteraan para pejabat yang agama. Yang mereka lihat ialah relasi kebaikan. Yang mereka lihat adalah orang-orang yang mau menggunakan jasa atau potensi yang mereka miliki. Dan mereka melayani nasabah dengan sepenuh hati, sehingga nasabah puas. Dan kepuasan itu membekas. Lalu kalau kepuasan itu membekas, nasabah itu lalu datang lagi ke bengkelnya, kalau ikut besok, tapi bisa. Waktu lebih, waktu enak begitu. Lalu ini nasabah ini dikasih tahu, kawan bilang ingat kalau ada bicara dia. Jadi hidup memang ada kesulitan, tapi kalau kita melihat hidup dari kesulitan, maka kita menjadi lumpuh, tidak bisa lagi melakukan apa. Janda yang miskin ini pasti hidupnya sulit. Tapi dia tidak lihat hidup dari kesulitan. Dia lihat hidup dari harapan. Tapi itu saudara, cerita pendek tadi menunjukkan kepada kita satu nilai, yakni sudut pandang yang kita pakai dalam membangun kehidupan bersama mempengaruhi perilaku dan tindakan-tindakan kita di pentas sosial. Melalui tindakan heroik yang ditunjukkan itu, janda yang miskin dalam Lukas pasal 21 menunjukkan kepada kita sudut pandang yang dia pakai untuk membangun hidup, yakni menjadikan hidupnya bermakna bagi sesama. Dia tidak mau kemiskinannya itu menjadi alasan untuk tidak berbuat baik kepada sesama. Dia tidak mau terus bergantung kepada kemurahan hati orang lain. Dia juga mau murah kepada orang lain. Karena dia melihat kemungkinan. Dan untuk merealisasi itu, si janda melakukan atau memberi apa yang dia miliki. Dan padanya ada uang 2 peser. Dia merelakan uang itu bagi kebaikan bersama. Dan dia tahu nanti dia akan dipelihara dengan 2 peser baru besok. Karena dia kemungkinan. Itu adalah kontribusi si janda 2 peser itu. Ya bagi kehidupan bersama yang lebih baik. Tapi saudara, persembahan 2 peser itu, ya saya cek di Google juga. Kalau dikonversi 2 peser itu sama dengan 3.000 rupiah. Pulang cek kok dia kembali. Saya salah di Google yang sama juga. Ya 3.000 rupiah. Ya. Nilai persembahan sebesar itu jelas tidak menarik untuk didiskusikan, apalagi mungkin dicatat dalam persembahan sumbangan khusus. Ya, tidak menarik. Bahkan mungkin saja ada orang yang sinis berkata, tidak berarti itu uang kuma lagi mau kasih. Tapi si janda miskin itu, bagi si janda miskin itu 2 peser itu bernilai amat sangat berarti. Ya, karena dia
kekhawatiran. Janda itu percaya bahwa esok akan ada berkat tersendiri. Juga akan ada kekhawatiran sendiri. Dan oleh sebab itu, dia ingin melepaskan diri dari kekhawatiran hari ini supaya dia menyambut besok dengan sukacita yang baru. Maka dia melakukan aksi nyata 2 peser. Artinya dia menyerahkan semua kekhawatiran hari itu dipertaruhkan di tangan Tuhan, agar kekhawatiran itu tidak memberatkan dia. Janda itu mulai dengan 1 ons aksi, kira-kira itu. Dia tidak menunggu sampai memiliki 10 ton aksi baru bertindak. Dia mulai dengan segenggam aksi yang bisa dilakukan. Aristoteles, filsuf Yunani yang terkemuka, mengatakan hal yang hampir sama dengan pujian Yesus kepada janda dalam cerita tadi. Aristoteles katakan begini, lebih baik 1 ons aksi kebaikan dibanding 1000 ton teori tentang kebaikan. Banyak kita suka 1000 ton teori tentang kebaikan, dan sudah ada 1 ons aksi kebaikan. Janda itu bikin terbang. Ya, dia mulai dengan 1 ons aksi. Janda itu beraksi dengan 2 peser duit yang dia miliki. Itu tidak berarti bahwa aksi itu nihil teori. Tidak, teorinya tadi, yaitu dia tidak melihat hidup dari kesulitan, tapi dia melihat hidup dari kemungkinan dan berkat-berkat. Inilah yang membuat aksinya mendapat pujian dari Yesus. Karena dia tidak menggantungkan hidupnya kepada apa yang dia miliki, tetapi dia berbuat sebaliknya, memberi apa yang dia miliki berguna bagi hidup orang lain. Begitu. Itu dia punya teori. Mulai dari 1 ons aksi berguna bagi orang lain, dan akan ada kemungkinan baru yang dia atau dia dapat. Itu sebabnya Yesus puji. Dan sekarang tentang bukti kedua, yaitu pelayanan kepada orang miskin. Bapak Ibu semua, Bapak Ibu saudara yang kekasih, seperti sudah saya sebut di atas, ya, tema persembahan kualitas dan kuantitas itu lebih pas berangkat dari cerita versi Markus. Ya, versi Lukas lebih mengarahkan perhatian pada pentingnya pelayanan kepada orang miskin. Tadi saya bilang itu cocok dengan nafasnya kitab Lukas. Sekarang kita lihat lebih dalam. Lukas bikin ini cerita makin menarik, makin menggelitik hati, dengan cara Lukas menempatkan cerita persembahan janda miskin itu di pasal 21 ayat 1 sampai 4. Lukas membuat penempatan cerita itu makin menarik, tadi saya bilang, karena di pasal 20 ayat 47, 1 ayat sebelum cerita tentang janda miskin itu, Lukas menyebut tentang keserakahan para imam-imam dan ahli Taurat dalam melahap janda-janda miskin. Kita baca di ayat 47 saja supaya kita lihat bersama. Yang menelan rumah janda-janda dan mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang, mereka itu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Lalu sudah itu Lukas mulai pemimpin agama bikin rusak hidup janda-janda. Sekarang Yesus mau bikin sesuatu yang mengapresiasi. Jadi Lukas bikin cerita itu makin menarik. Lukas rupanya mengatur penempatan cerita tadi untuk menunjukkan bahwa para janda miskin, orang-orang dengan penghasilan kecil, adalah dermawan terbaik bagi dana publik. Termasuk memberi bagi kehidupan sejahtera dan layak bagi para imam dan ahli Taurat. Begitu.
Jadi yang memberi banyak bagi kesejahteraan hidup itu bukan hanya orang-orang kaya, orang-orang berpangkat dan berjabatan, tapi orang-orang kecil juga memberi. Bahkan mereka memberi yang terbaik, gitu. Karena mereka tadi melihat kemungkinan dan bukan kesulitan. Jadi adalah sebuah ironi apabila para imam ahli-ahli Taurat yang dibuat sejahtera oleh karena pemberian orang-orang miskin seperti si janda itu, justru melalaikan tanggung jawab untuk menolong orang-orang miskin keluar dari kemiskinan dan kesulitan hidup. Akan bikin berat kemiskinan. Kan baru 1 atau 2 minggu lalu Indonesia heboh karena gas LPG 3 kg. Nontonnya antri panjang, ya sampai ada yang mati gara-gara antri. Lalu ada seorang bapak yang bikin komentar yang sangat menyentuh hati. Saya suka komentar. Kadang-kadang saya bilang kan sampai saya bagian dari komentar. Si bapak itu bilang begini, ya jangan mengganggu kemiskinan. Ya, artinya dia sudah menyesuaikan diri dengan kemiskinan begitu rupa. Dalam kemiskinan itu dia berguna bagi sesama. Ya, karena dia jual itu gas LPG dengan dapat untung Rp5.000 barangkali. Tapi nanti kalau ada orang mati di sekitar di tempat, dia kasih sumbangan dari Rp5.000. Ya, nanti kalau ada sesuatu, lo datang daftar, dia kasih sumbangan. Sedangkan bangkalan sudah akan kasih sumbangan. Orang nikah dan orang mati. Jadi dia bilang jangan ganggu kemiskinan. Jadi itu dia masalahnya. Ya, agaknya Lukas mau menjadikan cerita persembahan janda miskin itu untuk mengajak para imam dan ahli Taurat menjalani kehidupan yang bertobat, bukan kehidupan yang berfoya-foya. Begitu. Lukas mau menunjukkan bahwa kasih kepada orang miskin adalah masalah utama dalam agama. Betul. Tetapi jangan sekali-kali menjadikan orang miskin sebagai objek perbuatan kasih sayang. Hanya sebagai objek. Dalam cerita tadi nyata bahwa janda itu bukan objek, tapi dia juga subjek pelayanan. Karena dia memberi juga bagi pekerjaan amal, pekerjaan kesalehan, dan pekerjaan kebaikan. Orang miskin adalah juga subjek dalam pembangunan dan kehidupan bersama. Mereka memang tidak memiliki banyak, tetapi mereka bersedia untuk berpisah dengan apa yang mereka miliki dalam jumlah sedikit, supaya milik yang sedikit itu bisa berguna bagi pelayanan kepada sesama, tetapi juga supaya mereka bisa memuliakan Allah, yakni hidup dari kepercayaan dan kebergantungan pada pemeliharaan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau jujur, banyak masalah sosial, politik, pendidikan, kesehatan dan seterusnya dalam masyarakat yang sebenarnya bersumber pada poin ini, yaitu ketidaksanggupan manusia untuk berpisah dari apa yang dia miliki. Tadi sambil jalan ke sini saya bilang, dua teman mahasiswa yang ikut saya bilang DHDH. Kalau mereka tanya itu DHDH apa? Saya bilang DHDH itu artinya di mana hartamu, di situ hatimu. Ya. Jangan itu tidak mau gitu. Dia tidak mau di mana hartamu, di situ hatimu. Dia mau katakan di mana Tuhanku, di situ hatimu. Dan karena itu dia mau, dia rela, dia bekerja untuk memisahkan diri dari harta supaya dia bisa lebih dekat kepada Tuhan. Ya. Dia mau bergantung pada pemeliharaan Allah. 1 Timotius pasal 6 ayat 10 bilang begini, cinta akan kuat adalah akar segala kejahatan. Sebab oleh berburuan beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa diri dengan berbagai duka.
Ayat ini tidak berarti bahwa kita tidak boleh punya uang, bekerja untuk dapat uang. Tidak. Ayat ini bilang kerja, dapat uang. Tapi ayat ini yang mempersoalkan ialah cinta. Kalau kita perlu uang, kita butuh kekayaan untuk sesuatu dan membangun hidup, itu betul. Tapi janganlah semua itu akhirnya beruang menjadi DHBH, ya, di mana harta di situ. Yesus memuji janda itu. Ya, mungkin Yesus kasih 2 jempol kepada. Karena si janda menunjukkan bahwa dia bukan manusia yang cinta akan kita. Memang manusia modern membutuhkan uang untuk hidup. Tetapi uang bukan tujuan. Uang hanyalah instrumen. Uang hanya alat. Dan alat itu besok bisa tidak berguna. Karena dia tidak tujuan. Orang punya banyak uang. Tapi kalau dia tidak punya sahabat ya, persahabatan dengan baik, waktu dia salah satu orang mengalami kebutaan dalam keluarganya dan semua tetangga tidak keluar dibantu, ya, apa dia bahagia dengan uangnya? Tidak. Ya, dia uang banyak, tapi kalau orang-orang tidak menyapa dia dengan hormat di pertemuan-pertemuan atau ya, hari ada pemilihan RT, di kelurahan kami ada pemilihan RT. Ya, dia tadi malam ada yang cerita di rumah, kita soalnya pernah ada undangan pemilihan RT. Dok saya anggap beta lah ya. Jadi mereka bilang mungkin karena apa soalnya pernah ikut pertemuan-pertemuan RT dan seterusnya, sibuk dengan banyak pekerjaan. Begitu. Uang yang kita perlu, tapi uang itu alat. Besok kebutuhan kita tidak bisa dilayani oleh alat itu, diganti oleh alat yang banyak. Karena itu uang bukan kita. Jangan itu kasih ingat kita. Uang memang perlu dicari, ya, untuk membangun kehidupan. Tetapi apalah arti uang itu kalau hidup tanpa cinta kepada Allah dan peduli kepada sesama. Yang bernilai di hadapan Allah bukan sekedar besarnya jumlah nominal dari persembahan kita. Artinya itu penting juga. Melainkan juga komitmen untuk hidup bergantung pada kenegaraan Allah. Si janda menunjukkan bahwa berbagi bukan ditentukan oleh seberapa besar jumlah yang kita berikan, tetapi seberapa rela dan ikhlas kita memberi. Itu cocok dengan tadi 1 Tawarikh 29, yaitu berbagi bukan ditentukan oleh seberapa besar jumlah nominal yang kita berikan, tetapi pada seberapa kerelaan dan keikhlasan kita dalam hidup. Yesus memperhatikan kita, mengamati apa yang kita berikan kepada orang lain, kepada sesama, kepada pekerjaan kebaikan. Apa yang kita sumbangkan untuk pekerjaan cinta kasih. Dan ini satu pesan yang indah dari kitab Lukas, yaitu Kristus tidak memperhatikan dan menilai sebuah teori tentang kebaikan yang indah meskipun 1000 ton. Tetapi Kristus memperhatikan 1 ons aksi kita. Dan karena itu dalam pembacaan tadi Yesus segera panggil murid-murid ke Maria. Dia hanya mau 1 ons, tapi karena dia memberi bukan karena memperhatikan kesulitan, tapi dia memberi karena percaya ada kemungkinan yang kita sediakan. Dan teks ini mengajarkan kita untuk melakukan kebaikan di tengah masyarakat secara berimbang, memperhatikan kuantitas tetapi juga kualitas. Tuhan kiranya memberkati kita sekali. Bapak Ibu, kita ada di penghujung ibadah kita.
Akan mengutus kita untuk pergi ke dalam dunia menjadi berkat bagi sesama. Dan karena itu, mari kita berdiri untuk mendengarkan amanat yang kita menyiapkan hati. Kekasih Tuhan, hari ini kita dapat berefleksi tentang makna sejati dari persembahan. Terletak pada kualitas hati yang bersyukur, rendah hati, dan penuh iman yang berkenan kepada Tuhan sebagai bentuk pengakuan akan kedaulatan Tuhan. Dan tindakan iman yang mencerminkan penyerahan diri kepada penyerahan diri dan hati yang bersyukur akan menggerakkan kita untuk memberi yang terbaik dari apa Teduhkanlah dirimu, terarahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, dan pulanglah dengan membawa berkat Tuhan. Tuhan adalah penjagamu, Tuhan adalah naunganmu, selalu berada di tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kejahatan. Ia akan menjaga nyawa. Tuhan akan menunggui keluar masukmu sekarang sampai selama-lamanya.
Sebelum